Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku rahimakumullah. Hari-hari mari sama-sama kita ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pergantian hari, pergantian bulan, bahkan saat ini pergantian tahun Masehi masih kita rasakan. Bahkan kita dapat menikmati keindahan-keindahan alam semesta ini. Dapat menyaksikan perubahan-perubahan dunia. Dapat menyaksikan gemerlapan-gemerlapan dunia. Untuk itulah seharusnya kita dapat merenungkan, menintrospeksi diri kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada kita sehingga dipertemukannya kita dengan tahun yang baru ini. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya. Atas perjuangan beliaulah hari ini kita dapat menikmati alam yang terang benderang. Kita dapat kembali ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat maupun tatanan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru. Banyak orang, ramai orang membicarakan tentang tahun baru Masehi. Karena datangnya tahun baru Masehi kepada kita, yaitu bulan di mana permulaan tahun miladiyah. Artinya kita akan sampai kepada tahun yang baru lagi. Setiap tahun memasuki tahun baru. Setiap tahun memasuki tahun baru, bahkan merayakan tahun baru. Dimulai dari saat ini kita dapat merenungkan diri kita. Artinya kita koreksi kembali amal dan ibadah kita. Bahkan yang harus dihadapi dengan sangat hati-hati, seraya berpedoman dengan pengalaman-pengalaman pada tahun yang telah kita lalui. Segala amal perbuatan tahun yang lalu yang tidak patut hendaknya dijauhi, hendaknya dihindari, bahkan ditinggalkan. Selanjutnya, bersiap-siaplah memulai babak baru yang harus bisa diwarnai dengan perilaku yang baik serta terpuji dan menguntungkan bagi kehidupan kita. Itulah langkah kita di dalam setiap memasuki tahun baru. Mengadakan introspeksi diri pada diri kita sendiri serta mengevaluasi semua perbuatan tahun yang telah lampau, tahun yang telah kita tinggalkan, untuk diperbaiki pada tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian semakin tua umur kita, semakin baik dan sempurna amal kita. Begitulah tujuan kita hidup dari tahun ke tahun. Diberikan umur panjang dengan disertai amal yang baik. Mengintrospeksi diri, merenungkan
tentang tahun yang sudah kita tinggalkan, hendak melangkah tahun yang baru. Bukan kita rayakan, bukan digunakan untuk berpesta porah. Ini adalah perbuatan yang keliru. Hendaknya dipenuhi dan diwarnai dengan amal ibadah, bukan diwarnai dengan kemaksiatan kepada Allah karena kita dapat melangkah ke tahun berikutnya. Tetapi warnailah dengan ibadah kepada Allah dengan tahun yang berikutnya, hendaknya lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan umur panjang sampai bertemunya tahun yang baru, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki dengan tahun berikutnya. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Sufyan dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasunu amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagian besar orang-orang menyambut datangnya tahun baru malah digunakan sebagai kesempatan untuk maksiat sepuas-puasnya. Di hotel-hotel, di gedung-gedung, mereka mengadakan pertemuan, dan di tempat-tempat ramai yang lainnya diselenggarakan bermacam-macam acara yang berbaur dengan kemaksiatan. Mereka berdansa-dansa, berjoget, bermabuk-mabukan, bahkan semalam suntuk mereka lakukan. Ini adalah hal yang biasa dilakukan setiap menyambut tahun baru Masehi. Semua itu dilakukan setiap orang-orang tanpa terkecuali. Ini adalah perbuatan yang keliru. Ini adalah perbuatan yang salah, bahkan sangat keliru, bahkan sesat, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini diterangkan bahwasanya semua pelakunya akan mendapatkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin? Karena ini adalah perilaku orang-orang yang tidak beriman, perilaku orang-orang kafir, orang-orang yang haus dengan kemewahan dunia tanpa mengingat kehidupan akhirat. Mereka telah berbuat dosa sementara mereka telah diberikan kenikmatan berupa tambahnya umur sehingga bisa menikmati kehidupan di tahun yang baru. Semestinya mereka bersyukur, bukan berbuat seperti orang-orang kufur. Ingatlah wahai kaum muslimin akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa, apalagi sampai mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 120, wa dharu zahiral ismi wa batinahu innal ladzina yaksibunal isma sayuzauna bima kanu yaksarifun, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, atas datangnya tahun baru, diberikannya kesempatan kita
untuk melangkah ke tahun baru ini malah digunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah mengancam kepada orang-orang yang tidak tahu bersyukur, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la aziddanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sesungguhnya engkau bersyukur, niscaya aku tambah bagimu kenikmatan. Dan jika engkau ingkar, ingatlah siksaku amat pedih. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tindakan kita memasuki tahun baru nanti? Tahun baru yang hendak kita hadapin. Sebagai orang muslim yang bukan hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tapi juga mementingkan kehidupan akhirat, maka tindakan kita adalah dalam memasuki tahun baru yang pertama bercermin pada kehidupan yang baru saja kita lalui di tahun sebelumnya, di tahun yang kita tinggalkan. Jika ternyata pada tahun sebelumnya kita banyak berbuat kesalahan, maka pada tahun mendatang kita harus mengubah sikap untuk berbuat kebajikan-kebajikan sebanyak-banyaknya. Tersebut di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada dan ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus perbuatan jahat. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam langkah di tahun yang baru, bila mana dalam masalah keduniaan pada tahun sebelumnya kita mengalami kemunduran bahkan kehancuran, maka carilah sebab kemunduran itu, carilah sebab kehancuran tersebut. Lalu dari cara baru yang sekiranya mendatangkan kemajuan, mendatangkan keuntungan, janganlah kemunduran pada tahun sebelumnya membuat putus asa. Sebab putus asa di dalam mengharap rahmat Allah dan mengharap pertolongan Allah dilarang dalam Islam. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Selanjutnya hadirin sobatku, yang hendak kita lakukan dalam langkah di tahun baru adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Bila mana di dalam tahun yang baru dilalui itu tahun yang baru yang akan dihadapi memperoleh banyak kemajuan, memperoleh banyak keuntungan, baik dalam masalah duniawi maupun masalah akhirat. Janganlah apa yang dicapainya selama ini lalu membuatnya lupa daratan, sehingga dalam tahun berikutnya membuat ia sombong ataupun membangga-banggakan apa yang telah dicapainya selama ini. Ingatlah, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin sobatku, bagaimana Qarun yang telah dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena berlaku sombong
berkat keberhasilannya di dalam perniagaannya yang membawa dirinya semakin kaya raya. Padahal sebenarnya apa yang telah dicapainya itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Hadirin sobat minah mata Allah Subhanahu wa taala, dari semua uraian di atas tadi, maka tahulah kita bagaimana seharusnya tindakan kita setiap muslim, setiap orang-orang yang beriman di dalam memasuki tahun baru. Kita tidak perlu meniru orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang dimurkai Allah, apalagi meniru orang-orang kafir yang berfoya-foya di dalam menyambut datangnya tahun baru. Datangnya tahun baru bagi kita akan mengisi lembaran-lembaran hidup yang baru yang telah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai lembaran-lembaran itu lalu kita nodai dengan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan selera manusia yang berbudaya serta berkehendak luhur. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus bisa merubah sikap di dalam menyongsong kedatangan tahun baru. Hendaknya kita selaku muslim janganlah meniru orang-orang yang tidak mengerti makna tahun baru, yang mereka biasanya menyongsong tahun baru itu dengan pesta-pesta, berpoya-poya semalam suntuk di hotel-hotel, di gedung-gedung pertemuan, di jalan-jalan, di lapangan, di panggung-panggung gembira dan lainnya. Semua itu adalah tindakan yang keliru serta keliru. Sebaliknya, di saat-saat permulaan memasuki tahun baru, kita harus warnai dengan amal soleh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, istighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan lebih memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka pasti Allah melindunginya di dalam kehidupan yang hendak dilaluinya, bahkan memberikan keberkahan dengan datangnya tahun baru. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal perbuatan kita yang telah kita lalui berupa kebajikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat kita petik kelak di akhirat, serta menjadi renungan untuk meningkatkan lagi amal dan ibadah di awal tahun yang akan kita lalui, dan semua kesalahan ataupun dosa yang telah kita berbuat selama itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dengan langkah kita selanjutnya di dalam memasuki tahun baru mendapat petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang disampaikan ini dapatlah menjadi introspeksi diri kita di dalam memasuki tahun baru. Kita isilah dengan nilai amal dan ibadah, seraya mengingat kembali di tahun yang sudah kita tinggalkan. Seandainya terdapat kemerosokan dalam amal,
penurunan dalam amal. Kita tingkatkan lagi di tahun baru ini. Apabila ada yang kita tinggalkan, maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, agar langkah kita di tahun yang baru ini membuka dengan lembaran-lembaran amal dan ibadah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.